Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Arsy dengan NIM 2103225. Jadi pada praktikum kelima ini terdapat beberapa materi yang akan saya praktekkan dalam video ini, yaitu ada header and footer, kemudian insert page number, insert picture, word art, shapes, kemudian daftar isi, dan insert table. Baiklah, terlebih dahulu di sini saya akan menambahkan beberapa halaman menjadi 5 halaman. Kita ke menu insert, kemudian page number, kita klik 4 kali sehingga menghasilkan 5 halaman. Kemudian pada halaman pertama kita akan tambahkan header. Di sini header terdapat pada menu insert. Di sebelah kanan di sini ada header, kita klik. Nah, kita pilih yang blank saja, kemudian kita ketik misalnya pengantar aplikasi komputer dasar. Setelah itu kita beralih ke menu home, kemudian pilih paragraf align right. Nah, kemudian kita blok. Kita akan ubah fontnya menjadi Arial. Setelah itu kita gunakan tools bold. Kemudian untuk font size-nya, ukuran fontnya yaitu 12. Lalu untuk font color-nya kita ubah menjadi warna merah. Nah, untuk menutup header dan footer, kita kembali ke header dan footer, kemudian close. Selanjutnya untuk footer kita kembali lagi ke insert, kemudian klik footer. Kita akan gunakan yang banded. Setelah itu untuk mengedit footer, kita misalnya akan mengubah halamannya mulai dari angka 10. Kita beralih ke page number di sini, kemudian format page numbers. Setelah tampil di page numbering, kita start mulai misalnya angka 10. Kemudian klik OK. Akan seperti ini, kita tutup dulu. Kita cek di sini 11, 12, 13, 14. Selanjutnya kita akan insert picture, yaitu menambahkan gambar ke dalam Word ini. Kita ke menu insert, kemudian pilih insert pictures, kemudian klik this device. Nah, kita akan explore, cari gambar yang kita ingin masukkan. Nah, setelah ini kita lanjut dengan insert word art. Word art di sini kita dapatkan pada menu insert. Di sebelah sini kita klik. Jadi word art itu berfungsi untuk menyisipkan teks, itu berupa huruf atau angka ya, dengan bergaya artistik. Misalnya kita pilih yang ini, kita ketik misalnya pengantar aplikasi komputer dasar. Nah, setelah begini kita bisa blok, kita bisa perkecil tulisannya. Kemudian pada shape format di sini terdapat banyak pilihan formatnya. Kita misalnya akan mengubah warnanya, bisa pada color di sini untuk mengubah warnanya. Untuk garis luarnya juga kita bisa ubah sesuai yang kita inginkan.
Untuk shape efeknya juga bisa di sini, atau kita pilih yang transformnya, kita bisa ubah. Misalnya wave up, kita bisa ubah seperti ini. Kita explore lagi, misalnya untuk bayangan juga kita bisa terapkan pada word art ini. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita beralih pada insert shapes. Kita pindah ke halaman selanjutnya. Kita kembali lagi pada menu insert, kemudian pilih yang draw a shapes. Kita akan gunakan kotak persegi panjang, di sini rectangle. Kita klik, kemudian kita buat kotak misalnya begini. Nah, di sini defaultnya berwarna biru, kita bisa ubah. Kita misalnya ingin warna hijau, kita bisa pilih di sini, atau kita juga bisa mengubah shape fill-nya di sini. Ini untuk warnanya. Kemudian garisnya, ketebalan yang kita inginkan bisa kita ubah seperti itu. Jadi sini kita akan menggandakan menjadi 3 kotak, misalnya begini. Kita Ctrl D saja untuk menggandakannya, lebih mudahnya seperti itu. Kita Ctrl D, atau bisa juga dengan gunakan copy terus paste. Setelah itu kita akan coba masukkan shapes lagi yang tanda panah. Kita akan buat di sini, kita misalkan mengganti warnanya menjadi hitam, kemudian shape, kemudian warna garisnya kita jadi transparan. Setelah itu kita Ctrl D lagi supaya tergandakan, dan kita akan taruh di sebelah sini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks pada shape ini, shape kotak ini. Caranya dengan mengklik kanan, kemudian add text atau tambahkan teks. Misalnya kita ketik Tikes Panakukang. Untuk kotak selanjutnya kita tambahkan juga teks. Kita ketik misalnya jurusan itu D3 RMIK. Untuk kotak selanjutnya kita tambahkan teks lagi. Kita ketik 2021. Setelah ini kita akan beralih pada halaman selanjutnya lagi. Kita akan membuat daftar isi. Untuk membuat daftar isi, kita berada di menu home, kemudian paragraf. Kita akan buka paragraf settings. Itu kita pilih yang tanda ini, paragraf setting. Klik, kemudian pilih tabs di sebelah sini. Kemudian untuk tab stop position kita ketik 15. Nah, untuk alignment kita abaikan. Sebenarnya di leader ini kita pilih yang 2 yang ada titik-titik di sini. Kemudian set, klik OK. Nah, misalnya kita akan ketik halaman judul. Setelah ini kita klik tab pada keyboard. Kita tab
Nah, kan seperti ini. Jadi seperti pada daftar isi di buku-buku. Kita ketik I, kemudian enter. Kita ketik lagi halaman persetujuan. Kita tab lagi. Selanjutnya seperti itu juga. Kita tab, kemudian selanjutnya misalnya kita untuk pada bab pertama itu biasanya terdapat subbab lagi setelahnya. Kita ketik dulu tab, kemudian K1. Nah, di sini misalnya setelah dalam bab pertama itu pendahuluan, terdapat lagi di dalamnya subbab yaitu latar belakang masalah contohnya. Jadi di sini kita akan format paragraph settings lagi, kita klik ini, kemudian kembali lagi ke tabs, kita klik, kita ubah pada tab stop position di sini menjadi angka 2. Kemudian pada alignment dan leader kita abaikan, kita langsung klik set saja, kemudian klik OK. Nah, cara penggunanya itu kita tinggal tab, kemudian ketik misalnya A itu latar belakang masalah. Nah, kita klik tab lagi pada keyboard, kemudian 2. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Misalnya B yaitu ada rumusan masalah, kemudian tab seperti ini. Selanjutnya kita beralih pada halaman terakhir. Kita akan mempraktekkan pembuatan table. Kita klik menu insert, kemudian pilih yang add a table. Di sini bisa kita klik untuk secara instan. Di sini step cell sesuai yang kita inginkan, tapi untuk manualnya kita klik yang insert table. Kemudian untuk number of columns cukup 5, kemudian untuk rows-nya kita misalnya pilih 7, kemudian OK, maka akan tampil seperti ini, jumlah sel sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita misalnya buat daftar alamat, di sini kita ketik nama, kemudian jenis kelamin, kemudian di bawah di sini kita untuk laki ini perempuan, di sini kita ketik alamat. Nah, untuk mengedit table di sini kita beralih ke menu layout dulu. Selanjutnya untuk menggabung sel pada table kita cukup memblok, misalnya kita gabung ke bawah sel ini, kita setelah diblok kita klik merge cells. Nah, setelah begini kita terapkan juga pada ini, pada nama kita blok, kemudian klik merge cells. Untuk menggabungkan sel ke samping cukup blok lagi, blok selnya, kemudian klik merge cell. Untuk alamat juga. Nah, setelah ini tampil seperti ini. Kita akan blok semua table dengan klik icon di sini, kemudian kita akan ubah menjadi center, align center. Oke, setelah itu kita akan praktekkan bagaimana supaya kita bisa menambahkan tabelnya ke bawah. Itu cara simpelnya, kita bisa blok tabel ini, kemudian kita klik kanan seperti ini, klik kanan, kemudian pada insert kita pilih opsi yang insert browse below. Nah, akan seperti ini, jadi lebih cepat dibandingkan
kita menambahkan satu persatu tabelnya ke bawah. Jadi sekian yang dapat saya praktikkan pada video kali ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.